tidak bertertai kurang bukan kuat. Puji Tuhan. Iya. Saya bersyukur kepada Tuhan satu kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat Bapak Majelis Wilayah yang hari ini memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Agak sedikit bergugup ya. Saudara, kita bersyukur hari ini ibadah jemaat kesatuan terakhir di tahun ini. Karena nanti bulan 12 sudah Natal kita. Dan satu kepercayaan yang saya pikir bukan kebetulan, tapi Tuhan yang menolong ya. Yang memberi kepercayaan lewat hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak wilayah. Kita akan mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah jemaat yang berkualitas. Jemaat yang berkualitas, tentunya kualitas yang baik. Karena pengertian dari kualitas adalah baik atau buruknya sesuatu. Jadi kalau buruk pun itu berkualitas, busuk pun berkualitas, unggulan pun berkualitas. Jadi saudara, hari ini kita mau belajar tentang jemaat yang berkualitas. Dan hari ini saudara, kita semua adalah umat-umat Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang lantang, suara yang terbaik gitu ya. Yang sudah temukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita baca Bapak Ibu 2-3 ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Paulus menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika bahwa setiap kali mengingat jemaat-jemaat ini dan setiap kali berdoa menyebut nama mereka, mereka sangat mengucap syukur. Karena memang ada juga waktunya ketika berdoa itu mengingat sesuatu, air mata yang mengalir. Tapi ada juga saudara ketika berdoa buat jemaat, rasa syukur yang sangat mendalam dirasakan hamba Tuhan. Semalam saya tidak jadi pergi ibadah Pelpra wilayah karena jemaat telepon. Oh, rumah kami dibakar orang. Hari ibu begini na jemaat, bilang ibu tenang dulu. Sangana kami mana ini? Ibu gembala bilang rumah jemaat ini dibakar orang semalam. Hati ini merasa kasihan. Hamba Tuhan Paulus dan rekan-rekannya menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, ketika kami berdoa, ketika kamu menyebut nama kamu, kami mengucap syukur. Waktu saya belajar ini, setiap kali disebutkan, setiap kali berdoa, aktif didoakan. Jemaat ini menimbulkan rasa syukur di hati Paulus dan rekan-rekannya. Mengapa? Tentunya karena ada sebuah kualitas yang baik. Lama di masjid ni lah gua teriak berpuluh kali. Sekali lagi, kualitas itu baik atau buruknya sesuatu. Adi masjid PE kualitas. Bagus pun kualitas. Jemaat yang kami layani, jemaat Tuhan di sana, wah, beberapa waktu yang lalu saya kesaksian di dua puasa di Sukatepu. Dengan bangganya saya bilang,
Sudah ada sebenarnya 46 kepala jiwa di sana. Saya tahu ini. Belum lama setelah kesaksian itu ada beberapa keluarga jemaat keluar dari gereja. Ini kakek aku itu bukan. Ya. Sedang goncang-goncangnya pelayanan di sana. Tapi saya punya moto, Rabu struk arkitektur jemaat. Rigo struk karya aku mulai memang siap melayani. Motoku asal masuk buku kerjaku. Mengapa iwas pelayanan? Kadang-kadang di dalam pelayanan, ketika mengingat satu nama, ketika mengingat jemaat Tuhan, berbeda-beda respon kita. Ada yang menimbulkan rasa syukur, ada juga yang menimbulkan satu hal yang menyedihkan di hati kita. Waktu kami penginjilan dengan senior-senior ke Samosir, tempat Om Ajan Mulyani, gak ada orang. Rumah pun satu rumah ke rumah yang lain itu sekitar 50 meter. Saya bilang sama Bapak wilayah waktu itu kan pulang, bersyukur juga aku amin lagi ya betul-betul dengan jemaat di Raja Bernah ini. Kupikir jalan dengan ini jemaat. Aku mengucap syukur, kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Apa ciri-ciri jemaat yang berkualitas dari Tesalonika ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga, mari kita perhatikan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang pertama adalah jemaat yang berkualitas adalah jemaat yang bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Saya udah buat sebenarnya PowerPoint, cuma usahakan tadi bagaimana supaya bisa masuk ke komputer. Ternyata agak sedikit bermasalah. Saudara, kita bisa perhatikan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Surat Korintus bilang, ketiga-tiga inilah yang terbesar dari semua. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini bertumbuh-tumbuh di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Lah mulus-mulus saja, tidak mulus-mulus saja keadaan mereka. Ada masalah, ada aniaya, ada. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 5, ini keadaan yang dialami jemaat Tesalonika pada waktu itu. Saya baca buat kita Bapak Ibu. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ada tekanan dari orang-orang Yahudi, dari penduduk-penduduk Tesalonika ada tekanan. Dari Kisah Para Rasul 17 ayat 5 ini kita bisa lihat keadaan mereka sedang sebenarnya tidak aman-aman saja. Ada aniaya, ada tekanan. Waktu saya belajar, ternyata orang-orang yang bertobat pada waktu itu ikut Tuhan, mereka itu ibadah bukan di kuil, bukan di gereja, tapi di rumah-rumah. Domus itu saudara, satu rumah yang biasa dimiliki orang kaya yang kapasitasnya lebih banyak. Dan ada juga rumah-rumah insula namanya, itu rumah lebih kecil daripada domus yang muatannya sekitar 300 orang. Dan salah satu dari tempat ini adalah rumah Yason. Bukan Yason Sianturi, itu di Dordu Pasar.
Kalau ini kan udah enak di sana, ya, ada gereja. Ini nggak ada. Di rumah-rumah mereka beribadah. Dan orang-orang Yahudi yang iri hati dibantu oleh saudara orang-orang di pasaran, diajak mereka untuk membuat keributan di tengah-tengah keadaan mereka. Tapi iman mereka nggak goyah. Waktu kami kunjungi semalam yang dibakar rumahnya, waktu kami cek, kami pergi, kami foto, kami lihat listrik, kami tanya, ini listriknya masih aktif nggak? Untung kami cabut, kalau nggak kami pun kebakaran, kata yang tetangganya. Kalau arus listrik tadi kalau dicokkan kemungkinan jam-jam 2 pagi dibakar. Jemaat ini bilang, katanya sama ibu baru, udah habis semua. Kalau dibakar ya habis gasnya. Kami pergi ke sana ternyata nggak habis, masih ada baju anaknya di luar, bajunya dijemur. Tapi yang ada di dalam rumah itu semua habis. Kami bilang semangat ya, ini sama Haji semangat. Semangat ya, iya kak, iya om. Nggak bisa kami kasih apa-apa ya. Yang penting 2 om, si mergana merohani ini. Dalam tekanan jemaat Tesalonika ini, imannya tetap kuat, ditekan. Mereka berusaha, usaha kasihmu kata firman Tuhan di ayat 3 tadi. Mereka walaupun dibenci, dianiaya orang, mereka tetap berusaha mengasihi mereka. Kita pun dari gua lihat ateta segat kalau kain kelang dengan ateta, maka kita bisa ada paket karakter nang bermasalah, jelma-jelma ini ada paket dibenci. Kan itu biasanya kita manusia kita. Jemaat Tesalonika ini belajar mereka usahakan, berusaha mereka mengasihi, walaupun mereka dianiaya, menderita mereka. Dan yang ketiga dari bagian bertumbuh ini tadi, ketekunan pengharapan. Pada waktu itu ada satu aliran yang sedang marak-maraknya di Tesalonika. Namanya aliran Kabirus, yang dilahirkan, dicetuskan oleh seorang pemuda namanya Kabirus, yang berjuang untuk keadilan. Dan orang-orang Tesalonika pada waktu itu berharap sama orang ini. Tapi jemaat Tesalonika ini tetap berharap sama Tuhan. Tekun mereka berharap di saat yang lainnya dapat jalan keluar yang begitu gampang. Tapi jemaat Tesalonika ini tetap tekun berharap sama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhanlah kita berharap. Amin. Kau sekumul lu terharap ke ini. Terbatas ke ini. Terbatas. Jemaat Tesalonika dari 3 kata yang dimaksud dalam surat Korintus, iman, pengharapan, dan kasih, itu mereka bertumbuh di dalam. Paulus bilang, aku mengucap syukur. Adi bagi cuma malu kelatih yang betul ini. Lana ini sama budi kata ribate, habi-habi. ATJ kita mesang zatai kiblasisan. Gak ada lagi yang waktu puji-pujian. Puji-pujian kan tangan di depan ya Bapak Ibu ya, bukan istirahat di tempat. Kadang-kadang kan ada begitu juga. Tepuk tangan ini lah. Bertumbuh
di dalam Tuhan. Itu menunjukkan jemaat itu berkualitas. Kita berkualitas kalau kita terus bertumbuh. Kualitas ada tambah-tambah, artinya kita bertumbuh. Bukan hanya pengetahuan saja, tapi iman kita, kasih kita, pengharapan kita bertumbuh. Kalau sebenarnya kita bisa belajar kualitas, bahkan kualitas manusia pun hari-hari ini itu banyak mulai merosot. Bereda adik kalau bagi mentas bonina sentani gini permisi. Sekarang banyak orang, ada orang di situ bukan permisi. Saya pernah bilang sama anak sekolah berapa kali. Dan dulu waktu kan pekerja di sini, aku pekerja Om ini, Om Brastali. Ada dulu praktek satu mahasiswa. Kalau Om ngomong, ya. Dari mana tadi? Dari situ. Parah pelaku. Begini, Bu Adi, dari situ monyet, bilang monyetnya itu. Kualitas orang berkurang. Untuk menghargai orang pun berkurang. Dibanci. Aku putarkan. Ada asal merah dan kesel. Ya Om, ya Tante. Enggak. Ya. Aku bilang, kau kemarin sore kau bahasan gaya banyak kan. Enggak lama memang dia di sini, pindah langsung. Pakai bahasa dia, aku enggak bertumbuh di Immanuel. Memang kualitas kebanyakan orang akan semakin menurun, kata firman. Dalam 2 Timotius juga dikatakan di sana, kualitas orang sudah semakin menurun. Pengatakan bujur kala, banyak orang juga mulai nggak tahu berterima kasih, nggak peduli agama, kata firman Tuhan. Itu kan kemerosotan, kualitas yang mulai merosot. Kita berdoa supaya gereja nggak merosot, amin. Kita berdoa agar hamba Tuhan nggak merosot. Ciri-ciri jemaat yang berkualitas yang pertama tadi bertumbuh. Bertumbuh iman mereka, bertumbuh usaha kasih mereka, dan ketekunan pengharapan mereka. Bos pelayanan melarang salah. Gereja Benih itu banyak sekarang ini masalah. Apa-apalah gitu. Kami sepakat dibilang, udahlah berdoa aja kita. Tak lagi kita sanggupin, berdoa aja kita. Jemaat Tesalonika ini jemaat yang bertumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu, apa ciri-ciri jemaat yang berkualitas? Dari ayat 6 dari 1 Tesalonika pasal yang pertama tadi, ayat 6 sampai 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Yang kedua, ciri-ciri jemaat yang berkualitas, pribadi yang berkualitas adalah menjadi teladan. Waktu saya belajar jemaat Tesalonika ini, mereka jadi teladan. Itu dilahirkan dari ajaran hamba Tuhan dan cara hidup hamba
hamba Tuhan. Orang-orang yang mereka tiru. Ternyata pada waktu itu ada juga orang-orang yang mengajar di pasaran, filsuf-filsuf, mengajar mereka di pasaran. Tapi jemaat Tesalonika lihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan Paulus dan rekan-rekannya waktu mereka melayani. Jadi teladan ini mereka temukan dari ajaran firman yang mereka sampaikan, dari cara hidup mereka sebagai hamba Tuhan. Dilihat jemaat. Bapak Ibu, hamba Tuhan punya pengaruh besar terhadap jemaat. Amin, Bapak Ibu Gembala. Punya pengaruh besar. Waktu saya belajar penurut ini, saudara, bahasa aslinya itu mimetes, bahasa Inggrisnya itu imitation, imitator, peniru. Aku 3 kali lalu aku pamer dengan begini kembali. Jadi nak sen, bumenya ni, Ibu Gembala. Layakan saja ini semoga sini. Aku nggak mau. Ini itu kan cincin pernikahan kita nih, payungan. Ku buat dulu di jarinya itu waktu menikah ya kan. Melalangkahlah si baginda waspajaan. Imitasi melalang. Jemaat Tesalonika itu imitator, melihat, ditiru. Paulus jadi teladan, mereka ikut tiru jadi teladan. Jemaat Tesalonika meniru Paulus dan rekan-rekannya, dan terlebih Tuhan dalam menerima firman. Waktu ketika menderita sekalipun mereka terima firman karena kuasa Roh Kudus. Tiga kali bagi anak kami yang 2 itu berebut mainan mereka. Kakaknya mau berebut mainan, adiknya udah nangis. Aku bilang, nak, jangan dipaksa lah. Berjudi ya, bencengnya. Terus aku bilang gini, nakku, kakak, sini. Dia bilang lagi, jangan paksa orang, Pak. Tadi aku bilang, jangan paksa adikmu. Dia bilang, aku gak mau, Pak, jangan paksa aku. Dia tiru saya. Makanya kadang-kadang waktu dia capek, dia marah, dia bilang, sakit kepalaku. Cerah kapi anak, sakit kepalaku. Ayah betul kita begini, sakit kepalaku. Mereka cuma sakit kepalaku. Meniru. Jemaat Tesalonika ini tiru. Dengan kata lain, mereka itu kopian dari Paulus, Silwanus, Silas. Jadi si kerjakan jemaat Tesalonika kai si kerjakan hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan hati-hati pakai jari kita. Saya berapa waktu yang lalu saya bikin status gitu, ada nyolong orang di komentar. Ayat firman memang dibikin, tapi isinya jangan kau pamer, katanya. Dalam hatiku, orang yang satu ini emosi aku, betul. Ingatkan istriku, ngapain kami emosi? Kudenka kepikir yang ngajar dia pun mau gitu. Gak tuntutan nih. Meniru.
malu juga gitu. Berarti anakku ini gambaranku. Memang itu ya. Anak itu kopian. Tadi Jacob kulihat di belakang. Bapaknya angkat tangan. Kopian. Kalau bapaknya waktu ibadah main HP, anaknya pasti main HP. Coba syukur kau semua dua kai siman musi hindu kai siman ingat dua rahat mani. Di singa tak kenca permain HP dulu sampai kati debatan ini. Ditiru jemaat Tesalonika, tiru gimana Paulus? Musi-musihna kopiannya mereka. Karena aku lihat begitu anakku, akhirnya aku bilang sama istri, aku bilang, ayolah kita ajak anak-anak ini luruskan. Belum terlambat. Kami ajarnya selama ini baca Alkitab. Tapi kami bilang, oke. Mulai berapa waktu yang lalu kami bilang, setiap malam kita harus baca Alkitab sebelum doa sama anak-anak. Si galang yang gue baca dia, itu pun bisa ditiru orang. Saya beberapa waktu yang lalu saya dengar dia bilang gini, ada seorang hamba Tuhan dia khotbah, jangan suruh anakmu berdoa, tapi tunjukkan kepada mereka kamu berdoa. Jangan suruh anakmu baca Alkitab, tapi tunjukkan pada mereka kamu baca Alkitab katanya. Jangan bilang Tuhan itu hebat, tapi tunjukkan lewat doamu kalau Tuhan itu hebat buat dirimu. Oh iya juga. Berarti contoh harus aku beri. Mohon sebagai contoh lembaga tangkap negeri. Kita buat contoh kadang-kadang gak jadi tangkapnya semua. Menjadi teladan. Mereka menurut, mereka imitasinya hamba Tuhan ini. Artinya kopiannya. Kalau imitasi dibilang kan agak negatif karena palsu. Tapi mereka kopiannya. Mereka meniru hamba Tuhan ini begini. Biasa begitu. Jemaat itu akan cerita gini, Bapak gembala kami begini, Ibu gembala kami begini. Biasa ada begini kalau ibu gembala pakaiannya, jemaat pasti ikut juga. Lihatlah tandiku di beras tadi. Begini bajunya, begini kan baju jemaat ini. Udah berapa waktu yang lalu Imam Belumnya, begini bajunya, begini kan si Dende, diusir, ditiru. Biarlah kita menjadi teladan bagi yang lain. Amin. Amin. Kita ditiru orang. Cara kita nyanyi pun bisa dilihat orang. Yang terakhir Bapak Ibu, cepat kita pulang. Kualitas yang ketiga yang dimiliki oleh Jemaat Tesalonika dan kiranya menjadi bagian kita juga sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Waktu aku cari-cari informasi gimana sebenarnya jauhnya Makedonia ke Akhaya ini, ternyata sangat jauh. Ternyata dua kota yang disebut ini adalah provinsi. Satu Makedonia, satu Akhaya. Jaraknya 678,9 km. Jauh sekali. Tapi hidup jemaat Tesalonika tersiar, terberita. Bagi tidak terberi. Dua provinsi, satu provinsi ke provinsi yang lain.
jemaat ini bergema, tersiar iman mereka. Mereka terima firman Tuhan, tersiar di seluruh. Bahkan dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, tidak hanya di Makedonia dan Akaya, tapi seluruh daerah itu, artinya di seluruh daerah Yunani tersiar kabar mereka. Kurang-kurangkan juga gitu. Gimana aku di Raja Berna ini, aku pikir juga. Tersiarnya imanku di sini. Aku kupraktekkan penginjilan, penginjilan door to door, pintu ke pintu. Waktu ku dengar khotbah Bang Kristus berapa waktu yang lalu, saudara masih ingat? Titip mari Pak, titip mari Pak. Di kampung itu kita juga bikin setiap hari, titip mari Pak. Mungkin itu juga penginjilan yang terbaik merasa sekarang di Raja Berna. Ada di rumah-rumah kita boleh gereja. Siwan penata bagi lu yang darat. Jadi setiap orang yang lihat tim mari Pak. Tadi mau berangkat ke sini. Ada di simpang itu di retribusi yang sering memberhentikan saudara. Mari ini. Pendeta ni bang, lah mau tuak ni, kunci lebih aku simpang ni. Terkala aku bikin aku pendeta, wakak ada berlibat bagi dana ibu tidak kalah aku, tidak kalah dengan aku. Terkala kita pendeta, orang tahu kita anak Tuhan. Di seluruh Yunani jemaat Tesalonika tersiar berita bagaimana mereka terima firman, bagaimana mereka bergembira. Jauh sekali. Kalau dari informasi peta yang saya lihat itu, kalau naik mobil dengan kecepatan yang cepat itu sekitar 7-8 jam, terdengar berita sangat jauh. Anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat si hati, biarlah terdengar jauh bagaimana iman kita. Amin. Amin. Jemaat Immanuel Jarak Muda, terdengar pula sinang huli benesok kala ingku anak gaya ini. Jarak Muda kan sok ini paling besok terberita, tersiar, bergema. Bergema itu halo. Kawan. Birong gitu. Jadi terdengar bukan sekali dua kali cuma. Tapi suara itu terus. Tesalonika itu adalah kota pelabuhan. Di seluruh tempat iman mereka itu tersiar. Bahkan pelayar-pelayar pedagang, maksud saya, pedagang pelaut itu bawa kabar itu kemanapun mereka pergi. Biasa si gempar-gempar itu bakal jauh. Ada berapa waktu yang lalu kan meninggal di Tahura itu, gempa. Tukang sapi itu mungkin terganggu juga dia. Satu berita yang gak biasa terjadi di kalangan orang-orang Tesalonika itu terdengar sampai ke seluruh Yunani. Biarlah
biarlah yang baik itu tersiar kemana-mana dari hidup kita. Sekali lagi, Tuhan, orang banyak tahu kita anak Tuhan. Hijabi kita ringan, tetaplah kita anak Tuhan. Dimanapun kita berada, tetaplah kita hamba Tuhan. Jemaat ini berkualitas. Kita pasti rindu berkualitas. Saya mau berkualitas. Cuma proses yang mungkin butuh lama sekali. Seperti kesaksian Ibu Gembala berbakti berapa tahun yang lalu. Dia bilang begini, sakit gak ada jemaat. Lebih sakit ternyata kalau jemaat yang ada keluar. Kunanami sakit ternyata. Udah ada di situ, keluar dia. Biarlah dimanapun kita berada Bapak Ibu, tersiar kesaksian hidup kita, tersiar bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita terima firman. Biarlah kualitas yang baik itu kita punya, karena yang buruk pun bisa dan disebut kualitas. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang punya kualitas yang baik, tentunya di dalam Tuhan. Kalau menurut kita baik, belum tentu baik, kata firman. Tapi apa yang firman Tuhan katakan itu baik adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi yang berkualitas dengan terus bertumbuh. Mungkin proses bertumbuh kita berbeda-beda. Ada yang signifikan, ada juga yang proses mungkin gagal bangkit lagi. Dan mungkin ada proses bertumbuh itu juga ke bawah dulu baru ke atas. Baik dalam pelayanan. Saya belajar untuk tidak membandingkan pelayanan yang kami layani di sana dengan gereja yang lain. Sebab ada gereja-gereja yang baru juga, jauh lebih baru dari kami. Beli gereja, dia kan murah hati, murah hati ya. Tapi maksud saya, kalau itu nanti jadi pemanas semangat kita, tidak baik. Jadi proses bertumbuh kita berbeda-beda. Proses bertumbuh pelayanan yang kita layani juga berbeda-beda. Ada yang langsung ya Tuhan percayakan. Ada yang harus memang prosesnya itu bertumbuhnya cukup lama. Jadi biarlah kita semua berkualitas baik di mata Tuhan. Bukan hanya di mata manusia, tapi berkualitas baik di mata Tuhan. Biarlah kita semua Bapak Ibu ditolong Tuhan, terus kuat di dalam Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak mampu. Aku perhatikan duluku sebelum saya tutup. Kalau saya lemah berdoa, dengan kesalahan teman gue, berapi-apinan, memparah-parah gitu. Udah nih. Tapi waktu aku intens berdoa, aku intens baca Alkitab, ini rem nabas. Sendiri teman, ini bahas. Tapi waktu aku lemah, aku akan semakin gampang sekali lihat kesalahan. Saudara, dengan kekuatan kita tak mampu. Tapi dengan firman Tuhan kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Haleluya. Mari sama-sama saudara, kita mau
terus bertumbuh. Berjuang terus menjadi teladan bagi banyak orang, bagi jemaat yang kita layani. Berjuang kita terus. Kita manusia yang lemah, tapi bersama firman-Nya, bersama Tuhan, kita mampu